Kan mereka melihat orang lain itu orang berdosa. Ya. Jadi orang berdosa karena apa? Mereka melihat bahwa orang-orang lain itu, rakyat kebanyakan itu adalah orang-orang yang tidak bisa menaati secara penuh semua hukum yang ada. Akhirnya kita memang tidak akan menerima orang lain sebagaimana mereka adanya, dan bahkan kebenaran di dalam diri orang lain juga tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita ambil. Itu bahayanya. Mereka justru menolak Yesus karena mereka merasa bahwa kehidupan kemunafikan mereka dibongkar habis. Ya, kita jumpa lagi sahabat Askara di program Bincang Kita. Bercakap bersama, mencari makna. Tentunya dengan topik yang menarik yang akan kita bahas, kita ulas secara tuntas tentu saja bersama narasumber kita hari ini. Buat Anda pasti yang sering menonton konten ini, program ini tidak asing lagi. Tamu kita hari ini adalah Bapak Pendeta Freddy Makitan. Ya, halo Pak Freddy. Halo Mbak Lina. Ya. Sehat Pak Freddy? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Glad to see you again Pak. Thank you. Iya, senang hari ini kita akan membahas satu topik perbincangan yang menarik. Saya terinspirasi dari salah satu program tulisan Pastor Doug Schroeder, kalau tidak salah bacanya, begitu. Bicara tentang merasa diri paling benar. Di situ dituliskan Pak kisah tentang orang Farisi yang merasa dirinya paling tahu, paling kenal, paling memahami hukum-hukum Taurat, paling kusuk beribadah barangkali, dan berdoa dan macam-macamnya. Satu kisah lagi tentang para pekerja di kebun anggur. Yang satu bekerja sepenuh waktu, dan satunya bekerja hanya di 1 jam terakhir. Ya, dan rupanya sang tuan ketika membagikan upah yang bekerja hanya 1 jam saja, diberi apresiasi atau diberi upah bayaran seperti orang bekerja penuh waktu. Nah, tentunya yang bekerja sudah sepenuh waktu ini juga berpikir, wah, aku pasti dapat lebih nih. Yang 1 jam aja dapat segitu. Nah, faktanya tidak. Ternyata sama upah yang diberikan. Komplain dong, tidak adil ini. Aku yang lebih berdedikasi, lebih berintegritas, lebih taat aturan, kok dapat segini. Nah, dari sini bisa diambil satu benang merah, satu kesimpulan bahwa dari kedua kisah ini, baik orang Farisi maupun pekerja di kebun anggur, sama-sama merasa dirinya paling baik ya Pak, paling unggul, paling benar. Nah, kalau dibawa ke konteks sekarang pasti juga masih relevan, masih banyak orang juga seringkali terjebak dalam kasus mentalitas merasa diri paling benar. Nah, supaya kita lebih aware, waspada, apakah kita sudah terjangkit dengan yang namanya merasa diri paling benar ini? Boleh dong Pak spill, bocori kami, apa sih indikator yang paling menonjol dari seseorang ketika sudah masuk dalam kategori merasa diri ini paling benar? Tanda-tanda. Iya, tanda-tanda. Gejala-gejala orang yang merasa diri paling benar ya. Jangan-jangan dalam diri saya ada tanda-tanda itu ya. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan saya juga. Iya, tadi Mbak Lina sudah kasih satu contoh dari Alkitab ya. Dari siapa itu? Artikelnya Doug Schroeder ya. Iya, betul. Dia mengambil contoh itu untuk mau menjelaskan tentang hal merasa diri benar atau paling benar di antara orang lain ya. Ya, kalau kita menyoroti kehidupan orang Farisi atau para imam kepala, para pemimpin Yahudi, pemimpin agama Yahudi pada saat itu, memang indikatornya cukup jelas ya. Kalau kita melihat ke sana ya, mengikuti cerita dari kitab-kitab Injil ya, memang indikatornya jelas. Jadi mereka itu kan mereka adalah pemimpin agama, apalagi orang Farisi. Orang Farisi itu adalah ahli-ahli Taurat itu. Jadi mereka itu kalau secara fisik indikatornya lebih jelas lagi ya. Umumnya
tua, pakai topi hampir seperti kelihatan saya. ya Pak ya, memang sudah di ini Jenggotnya ya, panjang, kebanyakan dari sudah penampilan tua-tua sudah semua. terlihat. Oke. Terus pakaian mereka juga jelas, cara mereka hidup, mereka apalagi yang orang Farisi itu kan juga disebut orang Farisi karena mereka itu artinya mereka itu memisahkan ya, terpisah ya. Jadi kehidupannya sudah eksklusif, sudah terpisah. Baik. Mereka tidak mungkin bisa bergaul dengan orang atau rakyat biasa ya. Jadi itu fisiknya, cara mereka ngomongnya segala macam ya, namanya aja ahli teologi ya. Ahli teologi, ahli ini terlalu ngomongnya ya gitu-gitulah. Jadi itu dari segi fisik. Sudah kentara. Nah, dari segi kehidupan sosial yaitu eksklusivisme mereka. Kemudian ada juga dari segi mental, kita lihat dari mental mereka itu, kan mereka melihat orang lain itu orang berdosa. Jadi orang berdosa karena apa? Mereka melihat bahwa orang-orang lain itu, rakyat kebanyakan itu adalah orang-orang yang tidak bisa menaati secara penuh semua hukum yang ada. Nah, mereka juga menciptakan hukum ya. Mereka di samping memang hukum itu sudah ada. Mereka pelajari, bahkan mereka banyak yang menghafal bagian-bagian tertentu misalnya. Bahkan mereka itu menciptakan lagi peraturan-peraturan baru sebagai tambahan dan mereka taat semua begitu. Tetapi semuanya yang dari luar. Jadi kehidupan yang kata Yesus pakai istilah munafik itu sering dikenakan kepada mereka ini. Jadi bagi mereka ya seperti itu. Itu kalau kita yang membayangkannya saja pada waktu membaca cerita dari kitab Injil, kita sudah bisa kenal. Apalagi orang-orang waktu itu. Apalagi Yesus melihat yang ada mereka. Di situ. Itu kentara banget sudah. Jadi dari segi ngomongnya mereka, sikapnya mereka, cara hidupnya mereka, pola hidupnya mereka, gaya hidupnya mereka. Kelihatannya sudah begitu. Jadi memang tanda-tanda itu jelas kalau kita ke sana. Kalau kita mau melihat contoh yang diangkat oleh Mbak Lina itu tadi. Ada satu lagi, kalau mau lihat ciri-ciri mereka, ya itu merasa diri benar. Jadi merasa diri benar itu begini. Jadi kebenaran menurut mereka adalah mentaati semua hukum yang ada. Nah, karena kehidupan mereka itu eksklusif, ya tidak bergaul dengan orang lain, ya mudah-mudah saja itu kelihatan menaati itu. Kalau orang lain kan bergumul ya. Ya, orang awam kalau menaati semua firman Tuhan itu mereka punya perjuangan berat, ya godaan berat di luar. Ujiannya lebih besar. Tapi kalau saya sebagai pendeta tidak mau bergaul, saya sendiri-sendiri ya mungkin godaannya tidak banyak. Karena saya hidup dalam lingkungan saya misalnya kalau saya seperti itu. Nah, jadi ya mereka ya kayak gitu. Lalu yang benar adalah cara hidup mereka. Yang benar adalah konsep kehidupan keberagamaan mereka. Cara benar adalah bagaimana misalnya seorang kelihatan betul-betul taat. Jadi kalau orang yang tidak taat atau kurang pas begitu menurut penilaian mereka saja. Standar mereka. Ya itu berarti salah semua. Nah, jadi itu tanda yang jelas yaitu mereka merasa penampilan mereka dan cara hidup mereka sudah menunjukkan bahwa yang benar adalah mereka. Jadi mereka tidak mungkin lagi melihat sesuatu yang lain yang benar di luar diri mereka. Jadi kalau orang tidak taat lalu dihukum, ya menurut peraturan keagamaan, lalu orang harus dihukum dan sebagainya, ya itu benar semua. Nah, ini kalau mau memandang Yesus dan memandang hal-hal yang lain yang diperbuat Yesus, nah itu kentara sekali itu perbedaan itu ya. Ya nanti mungkin kita bisa bahas lagi itu. Tapi sekarang kan indikasi-indikasinya kan seperti itu. Kalau ini pertanyaan ini dalam secara umum, ya palingnya kita sudah tahulah tanda-tanda orang yang merasa diri benar ya. Dia pokoknya tidak menghargai. Kalau dalam satu kelompok berdiskusi misalnya sudah kentara, orang ini tidak pernah, semua orang salah. Dia sudah bisa menuduh, dia sudah bisa menghakimi, dia sudah bisa merasa dan dia tidak pusing yang lain-lain semua salah, ya dia pun yang benar. Pertahankan mati-matian sampai kapanpun dia pertahankan. Nah itu kan kentara sekali. Nah itu yang umum. Tapi kalau yang mungkin yang kita bicarakan ini adalah seperti yang Mbak Lina angkat itu tadi soal kehidupan orang Farisi. Karena itu yang perlu kita lihat. Mereka ya sudah pasti merasa diri benar. Ini tanda-tandanya banyak itu. Tanda-tandanya banyak, diulas dengan sangat jelas. Salah satunya yang menonjol adalah memang kayaknya
aku yang paling layak memiliki surga gitu ya, yang menempati surga karena aku paling benar. Standar yang ditetapkan adalah standar hidup mereka. Nah, dan dengan mudah akhirnya bisa menyalahkan atau menghakimi orang lain ya Pak ya. Ini bahayanya begitu ya. Atau tidak mudah menerima orang lain. Nah, menurut Pak Freddy, kacamata Bapak, sebahaya apa ketika kita memiliki karakter yang menghidupi karakter dengan kesombongan rohani, bisa dibilang merasa diri paling benar dari sisi rohani atau dalam banyak hal. Dampak-dampak apa yang akan kita rasakan bahkan juga orang lain? Ya, merasa diri benar ya. Kembali lagi kalau kita ambil pada konteks orang Farisi dan Yesus itu tadi ya. Jadi begini, kalau ini secara rohani ya, dari sudut pandang rohani, itu apa akibatnya kalau kita menjadi orang yang merasa diri benar atau paling benar? Dengan kata lain ya, dalam tanda kutip sombonglah, angkuhlah, seperti itulah. Kalau apa dampaknya bagi kehidupan secara rohani ya? Kita lihat misalnya, kalau kembali kepada konteks tadi, orang-orang Farisi ini kan begini, mereka melihat apa itu Tuhan itu seakan-akan Tuhan yang datang untuk menghukum. Jadi peraturan itu harus ketat sampai sekecil-kecilnya. Mereka membuat peraturan macam-macam, ya. Sampai seorang ibu gendong anak pada hari Sabtu, hari Sabat, itu aja ditimbang itu harus beratnya berapa, jalan itu hanya boleh berapa meter atau berapa kilo. Sebegitunya. Ya, orang yang mau mati pun tidak boleh ditolong karena itu hari Sabat. Itu hanya contoh-contoh saja, ya. Yang ada. Jadi kebenaran kan ada di situ kan. Jadi mereka melihat bahwa kalau orang yang tidak melakukan seperti itu, yang tidak penuh taat secara harfiah ya, literally orang menaati semua hukum itu, maka orang itu adalah orang berdosa. Artinya begini sekarang, mereka sudah melihat bahwa mereka lah orang benar dan orang lain orang berdosa. Itu kata Mbak Lina itu tadi, mereka sudah dengan sendirinya itu menghakimi. Padahal apakah betul? Nah, itu kan belum tentu tuh. Tergantung dari kacamata mana. Dan kacamata Allah Bapa sebagai Bapa tentu salah. Tidak seperti begitu. Nah, jadi dampak rohani pertama ya mereka sudah menempatkan diri sebagai orang-orang yang tanpa sadar adalah munafik. Sombong. Itu yang pertama. Kedua, mereka sudah menempatkan diri sebagai hakim. Padahal Tuhan tidak mengangkat mereka sebagai hakim untuk orang lain. Belum tentu orang lain salah. Dari mana mereka tahu orang itu sudah dicap, sudah diberi stigma orang berdosa seumur hidupnya orang-orang lain itu karena hidupnya tidak sama dengan mereka. Nah, ini kan sudah keroposan rohani kan yang mereka tidak sadari. Lalu, nah ini persoalan yang paling penting ya. Kalau kebenaran menurut Allah begini dan mereka kebenarannya berbeda, artinya mereka juga siap bahwa mereka akan menjadi manusia-manusia yang bakal menerima hukuman tanpa mereka sadar itu. Karena Allah akan menghukum orang yang salah. Itu jelas, tapi bukan pada saat itu. Nanti pada waktunya Allah akan menghukum. Nah, seperti itu ya, ini kan berarti secara kerohanian kita sudah menjadi orang sombong. Kita tidak bisa melihat lagi kebenaran pada diri orang lain. Dan kita juga lupa bahwa kita ini tidak sadar bahwa kita juga akan memperoleh hukuman dari Tuhan pada waktunya ya. Karena Allah tidak suka orang sombong, orang munafik dan sebagainya. Lalu memandang orang lain remeh dan sebagainya. Dan boleh kalau mau ditambah lagi satu ya. Persoalan yang tadi disinggung oleh Mbak Lina dalam hal menerima orang lain ya. Orang lain kan ciptaan Tuhan. Bukan cuma mereka ciptaan Tuhan. Ya, pasti. Kalau mereka tidak menerima, artinya mereka tidak menghormati Tuhan. Tapi mereka nggak sadar soal itu. Nggak sadar. Kerohanian paling sulit, kita mengalami kehidupan kerohanian yang paling berbahaya. Kita tidak sadar tentang hal-hal semacam itu tadi ada di dalam diri kita. Nggak sadar. Lalu kita tertutup. Ya karena kita sudah punya sikap orang lain salah, maka tidak mungkin orang lain melihat pada apa yang dikatakan orang lain tentang diri mereka itu benar. Ada benteng yang sangat kuat. Oh ya, ya tidak mungkin mereka. Artinya mereka semakin tidak mampu mengenal diri sendiri. Nah, ini berbahaya sekali. Kalau mau dicari lagi banyak, Mbak Ina. Jadi persoalan akibat itu kepada kehidupan rohani. Nah, sekarang bayangkan. Mereka tidak memiliki kebenaran menurut Allah.
Terus mereka membenci orang lain, mereka munafik, mereka sombong, mereka terus pada ketaatan itu padahal salah melulu. Tanpa mereka sadari. Tanpa mereka sadari. Artinya mereka akan melakukan itu terus seumur hidup mereka. Ya, itu artinya mereka menuju satu hukuman. Seperti itu. Nah, ini kan berbahaya sekali. Dan lalu celaka sekali. Celaka lagi bahwa mereka itu adalah guru-guru, mereka itu rabi semua. Berarti mereka akan terus-menerus mengajarkan yang salah terus. Jadi generasi ke generasi yang berada di bawah bimbingan mereka akan menjadi salah terus. Ya, kalau tidak ada seseorang datang untuk memberikan pertolongan, membuka mata mereka, menyadarkan mereka, maka rusak terus-menerus. Nah, itu bahaya untuk kehidupan rohani memang besar sekali dan terus-menerus. Nah, jadi begitu sulit ya. Ya, kalau kita mau bawa ke dalam kehidupan kita ya, ini kalau saya bersikap seperti itu juga, ya kan berarti saya tidak akan mungkin bisa bertumbuh secara rohani. Walaupun saya ini seorang Kristen, sudah sampai setua ini orang Kristen, mulai dari lahir, mulai nenek moyang, tapi akan sama saja bahwa saya tidak mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya yang dari Allah. Oleh karena saya sudah menutup diri, merasa diri sudah oke, menutup diri, tidak lagi mau kenal kesalahan pada diri sendiri, dan saya meneruskan hidup dengan cara semacam itu sampai tiba waktunya saya juga dihukum oleh Tuhan. Ya, sama saja cara hidup semacam itu. Jadi begitu, itu sulit menerima orang lain ya, pertanyaan itu tadi. Ya, sulit menerima orang lain. Pasti itu Pak ya, dengan merasa diri paling benar. Akhirnya kita memang tidak akan menerima orang lain sebagaimana mereka adanya, dan bahkan kebenaran di dalam diri orang lain juga tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita ambil. Itu bahayanya. Tapi seringkali karena kehidupan rohani ini kalau orang berbuat salah misalnya ya, kan Tuhan tidak langsung hukum. Jadi orang remehkan kehidupan itu. Betul. Ya, kalau saya jangan banyak makan lemak, saya tahu akibatnya nanti kolesterol tinggi misalnya dan sebagainya. Ya saya ada ketakutan akan itu. Tapi akhirnya saya siap menerima hukuman ini sebentar lagi nih, mungkin sebentar dalam sakit jantung pendek, atau apa. Tapi kalau kehidupan rohani kan Tuhan tidak menghukum, yang suka menghukum barangkali manusia. Tetapi Tuhan kan biarkan untuk dia akhirnya perlu waktu untuk bertobat, mengerti dan sebagainya. Nah, karena begitu orang meremehkan semua, bahkan meremehkan Tuhan. Itu. Oke, Pak Freddy, kita boleh melihat sebahaya itu ketika orang sudah angkuh tadi, sudah sombongnya yang sangat luar biasa meskipun berkedok rohani ya. Iya. Nah, bagaimana kalau dengan pengetahuan baik itu Alkitab atau pengetahuan apapun, kita kan sebagai manusia bahkan juga orang percaya dituntut juga untuk banyak belajar, banyak menggali. Nah, di satu sisi ketika banyak orang, tidak semua tentu saja, ketika pengetahuan Alkitabnya sudah mulai katam, pengetahuan yang lain juga sangat mendukung, sedikit-sedikit mudah sekali menyalahkan orang lain karena tahu Alkitab, wah itu makanya kecelakaan, nggak perpuluhan nih. Dengan mudah menghakimi orang lain dengan dasar Alkitab yang dia pelajari. Nah, gimana tanggapan Bapak? Apakah belajar itu perlu dibatasi atau memang harus terus belajar tapi dengan catatan tetap rendah hati, dan apakah itu dengan mudah atau perlu effort yang bagaimana Pak? Ya, saya akan selalu jawab kembali ke konteks, kemudian yang ke umum lagi ya. Iya, baik. Jadi, kalau kita kembali ke konteks, melihat kepada orang-orang Farisi itu, orang-orang Farisi itu memang orang-orang yang berpengetahuan. Betul. Sebenarnya mereka itu tidak hanya mengetahui Taurat ya, dan menghafal atau sungguh memahami itu karena mereka mengajarkan itu kembali ya. Tapi mereka juga punya pengetahuan-pengetahuan umum lainnya ya. Jadi kalau zaman dulu ya, kita belum kenal ilmu pengetahuan, belum terlalu banyak berkembang ya. Semua ada pada orang-orang yang sama. Jadi artinya pengetahuan itu pada orang-orang yang sama. Ya. Kalangan-kalangan yang tertentu elit dan terbatas dari segi agama, dari atau orang-orang di kerajaan barangkali atau orang yang elit begitu. Jadi pengetahuan ada di lingkungan mereka atau orang-orang yang mereka pakai, tentu yang terpilih ya, terpilih untuk pakai. Jadi pengetahuan itu kan ada pada mereka. Jadi memang secara
secara jelas dalam realitas itu ya mereka punya pengetahuan itu. Ya, orang-orang kecil ini kan berjuang hidup setengah mati. Tidak berpikir bagaimana tidak ada waktu. Mereka kadang tidak ada belajar kesempatan juga ya, Pak. Mereka belajar di sinagoge dari kecil misalnya. Tapi itu karena satu keharusan. Tapi dengan jam-jam semuanya yang sudah diatur ya, mereka tidak ada satu tuntutan lain. Karena mereka lebih banyak dituntut untuk bagaimana bisa hidup, nanti bayar pajak, lalu juga bawa ke bait Allah dan sebagainya itu. Jadi orang-orang kalangan elit rohani katakanlah begini ya, seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan juga imam-imam kepala dan lingkungan itulah. Mereka itu adalah orang-orang yang punya pengetahuan ya. Nah, jadi tapi kan kelihatan di situ bahwa ternyata di mata Yesus ya, kalau kita pelajari kitab Injil semua, bagaimana Yesus berhadapan dengan mereka. Ternyata di mata Yesus itu, mereka punya banyak pengetahuan, dan mereka tidak memperoleh inti dari segala pengetahuan itu, terutama Taurat ya. Jadi mereka sebenarnya tidak mengenal Allah yang penuh kasih, penuh kelembutan, penuh kemurahan, mengasihi orang berdosa. Mereka tidak mampu melihat Allah yang punya sifat semacam itu di balik Taurat. Tadi saya katakan bahwa mereka lebih melihat Allah sebagai Allah yang menghukum lewat mereka, menghukum orang yang bersalah lewat mereka. Nah ini kan kelihatannya penuh pengetahuan ya, dalam ya, sampai ngajarin orang dan sebagainya. Tetapi mereka tidak mendapatkan intisari daripada pengetahuan atau Taurat yang mereka pelajari habis-habisan itu. Mereka tidak dapatkan itu. Nah, karena itu mereka menjadi sombong karena mereka merasa punya banyak ya. Mereka punya banyak karena orang lain tidak punya. Mereka punya. Jadi itu yang sombong. Nah, sifat ini memang bisa kita lihat ada pada dari generasi ke generasi kepada kita juga bisa memiliki semacam itu. Jadi kita belajar banyak membaca buku. Wah, kita juga bisa menjadi orang-orang ya dapat disebut sebagai maha guru. Tapi kalau kita tidak memiliki kebenaran ya, kita tidak memiliki kasih, kita tidak memiliki sifat-sifat Allah ya, kita tidak menemukan Allah di dalam semua itu, maka yang terjadi pada diri kita adalah memang pengetahuan itu berbahaya malah. Jadi dia akan membawa kita keluar, malah menjauh dari Allah. Bahkan mencoba menganalisis Allah. Dan mengatakan, ada yang sampai mengatakan, oh Allah nggak ada. Nah, itu memang bahaya itu ada. Tapi tidak harus. Bukan mutlak bahwa orang belajar banyak, akhirnya dia pasti, tidak mutlak, dia pasti tidak menemukan kebenaran. Ya, itu tergantung dia. Kita ingat salah satu ahli Taurat, ya, Rabi Nikodemus. Malam-malam dia mencari waktu, mencari Yesus. Dia kan anggota dari Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah mahkamah agama. Ya, dari 70 orang itu dia salah satu loh. Ini orang gede. Gede banget nih ya. Punya power. Luar biasa itu. Tapi dia tahu bahwa dari studi yang begitu banyak dia menemukan ada kekosongan pada dirinya. Lalu dia pergi mencari Yesus. Hati-hati supaya jangan sampai ketahuan orang lain kan sendirian pasti. Malam lagi ya di satu tempat yang juga sampai murid-murid penginjil yang menulis pun tidak menulis tempatnya atau memang mereka juga tidak tahu di mana tempatnya bertemu dengan Yesus. Lah kalau orang seperti ini kan aman dia tuh. Jadi dia menemukan kebenaran begitu dia sampai bertemu dengan Yesus. Dia kenal apa istilah lahir baru itu seperti apa. Dan dia menjadi seorang petobat, orang berpengetahuan yang bertobat dan menjadi orang yang akhirnya menjadi orang yang menjadi rendah hati dan seterusnya. Jadi pengetahuan sebanyak-banyaknya itu perlu, tapi tidak mutlak menjadikan seseorang menjadi sombong dan tidak menemukan apa-apa. Tapi kalau orang yang belajar semua itu dengan rendah hati, dengan mencari kebenaran, maka dia akan juga bisa menemukan hal yang berharga atau kebenaran itu sendiri. Dan jadi tidak mutlak ya, tetapi bisa, dan itu juga banyak, tidak sedikit orang-orang yang semacam begitu. Jadi kalau ditanya kenapa, ya sikap kita sendiri. Nah, apakah kita sendiri yang belajar banyak mau bersikap seperti Nikodemus itu, ya, punya banyak tapi rasa diri ada kurang satu.
yaitu kebenaran Intinya yang dia harus di situ. cari. Ya, di tempat di mana sejauh ini dia pelajari buku-buku, kitab-kitab atau apa saja yang dia pelajari, dia ternyata tidak menemukan. Ya, artinya bahwa matanya itu tidak terbuka melihat Allah di balik hukum Taurat. Setelah dia datang kepada Yesus, baru Yesus katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, bodoh kan dia, Anda tahu. Ternyata, bodoh. Kok lahir bagaimana? Saya sudah setua ini masuk dalam rahim ibu. Enggak ngerti kan? Ternyata enggak ngerti. Nah, tapi orang-orang yang rendah hati yang mencari kebenaran semacam ini yang dibutuhkan. Maka dia akan menemukan kebenaran dan dia akan mengerti Allah di dalam seluruh pengetahuan yang dia pelajari itu. Baik pengetahuan Alkitab maupun pengetahuan umum lainnya. Ya, saya pernah dengar itu. Seorang yang sampai ke bulan, siapa namanya itu ya? Setelah dia berhasil, dia sampai ke bulan, kemudian satu saat dia bersaksi, setelah saya sampai ke sana dan saya melihat di alam semesta ini dan bumi ini, saya akhirnya mengakui ini mesti ada Allah, tidak bisa tidak. Nah, jadi kadang-kadang pengetahuan itu memang kalau orang dengan rendah hati, mempelajari semua, pengetahuan itu memang akan menolong kita untuk membawa kita paling tidak mendekati kebenaran. Tapi kebenaran hanya bisa kita terima kalau kita punya iman kepada Tuhan. Jadi belajar dengan iman. Ya begitu. Jadi perlu dipertentangkan? Tidak perlu. Tidak perlu. Jadi pengetahuan tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah sikap. Kembali ke diri sendiri. Yang berbahaya adalah diri kita sendiri. Tidak ada alasan untuk kita tidak belajar. Teruslah belajar. Ya, orang bodoh juga bisa berbahaya kalau dia menutup hatinya kepada Tuhan. Betul, lebih bahaya lagi. Siapa saja bisa berbahaya. Jadi soal sikap iman kita kepada Tuhan, kerendahan hati kita, dan kita percaya bahwa ada Allah, kita percaya Yesus Kristus, ini akan berbeda. Ya, kita akan menemukan kebenaran. Apakah kita bodoh? Apakah kita pintar? Dan kalau kita menjadi orang yang punya pengetahuan besar dan menemukan Kristus, wah ini yang penting, kita yang layak menjadi guru-guru yang benar. Dan berdampak ya Pak ya. Berdampak pasti. Ketika kita berpengetahuan, banyak hal kita tahu, banyak hal kita pelajari, dan kita menemukan inti kebenaran di dalam Kristus, maka hidup akan lebih berdampak dan kita pasti berkenan begitu ya Pak di hadapan Tuhan. Nah, masalahnya pasti pemirsa bertanya, bagaimana caranya supaya saya tetap berpengetahuan, tetap rendah hati, sehingga itu menjadi senjata untuk saya tidak menjadi pribadi yang merasa benar sendiri. Biarlah saya menjadi pribadi seperti Kristus yang rendah hati, yang mudah menerima kesalahan orang lain. Nah, langkah realnya bagaimana nih Pak? Tetap menjadi pandai tapi tetap rendah hati. Ya, lagi-lagi saya kembali kepada konteks tadi ya. Kan kita sudah melihat itu di dalam Matius 10, Matius 20 tadi Mbak Lina ini tentang penggarap-penggarap kebun anggur itu ya. Itu di Matius 20 kalau nggak salah itu. Jadi kan ini begini. Orang-orang bagaimana caranya untuk bisa memiliki atau kembali kepada pertobatan ya, dalam arti begini. Menjadi orang yang tidak sombong, merasa diri benar sendiri. Itu maksud pertanyaan. Betul. Begitu ya. Iya, Pak Freddy. Ya. Mungkin di dalam hati kecil ada kerinduan, ada kesadaran. Loh, saya ini terlalu sombong ya. Terlalu munafik. Hidup saya ini munafik banget. Orang lain nggak tahu, tapi saya tahu, pasti Tuhan tahu nih, saya ini sebetulnya munafik. Ada dosa-dosa yang saya lakukan terus, saya sembunyikan. Atau beberapa dosa yang saya, tapi orang lain tidak tahu. Karena saya begitu pandai bermain sandiwara ya. Apalagi kalau saya pegang kitab suci ya, barangkali siapa yang menduga kalau saya itu baru beberapa jam yang lalu berbuat dosa, orang belum tahu, orang nggak tahu. Jadi kalau kalau orang sadar akan hal itu ya, bahwa lalu timbul juga satu kerinduan untuk mau bertobat seperti Nikodemus itu tadi. Kemana dia pergi? Ya, langkah tadi yang Mbak Lina bertanya tentang langkah-langkah praktis apa? Ya, pergilah kepada Yesus walaupun sembunyi-sembunyi seperti Nikodemus. Karena Yesus sudah katakan, siapa yang datang kepada aku tidak akan membuang dia. Datang. Nah, tapi bagaimana kita saya menjelaskan hal ini? Ini perlu agak kembali kepada konteks tadi. Sekarang kita melihat seperti orang-orang Farisi itu tadi ya, ahli-ahli Taurat, imam kepala. Mereka sebenarnya sudah melihat Yesus kan.
Betul. Kalau mereka mau sentuh, mau salaman, bersama, mau ya. salaman, Bisa. selamat Tuhan, selamat Yesus ya. Yes. Kita nih yang sebetulnya rugi dalam arti kita tidak pernah mengalami Nggak seperti ada mereka. kesempatan untuk itu. Kita melihat wajah Yesus ini sesuai dengan lukisan yang ada, yang datang kepada kita, lukisan yang kita lihat di mana-mana itu. Itu kan satu cara seorang pelukis yang bagaimana menggambarkan Yesus dalam lukisan semacam itu. Dia yang lemah lembut, tapi dia juga tegas dan sebagainya ya. Tapi dia tidak pernah punya foto yang sebenarnya kan. Tapi orang-orang di sini lihat benar, dia itu rambutnya yang benar panjang atau pendek ya. Ya, suka pakai baju apa, jubah yang warna apa. Mereka yang tahu semua. Mereka mau salam ya salam. Ya, mereka ngomong jarak dekat kok. Mereka paling tahu siapa Yesus, pemuda dari Nazaret itu. Mereka tahu semua. Iya, Pak. Nah, tetapi pada waktu Yesus menampakkan diri dalam segala hal pelayanan Yesus ya, berbicara tentang kebenaran, kemunafikan, kesombongan, berbicara tentang kebenaran Allah, berbicara tentang hukum-hukum yang sebenarnya ya. Jadi misalnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat ya. Pada hari Sabat. Mereka menganggap itu satu kesalahan. Yesus bilang, kalian belum bisa melihat manusia ini dan belas kasihan kepada orang yang sulit, yang susah, yang menderita. Itulah Allah. Bukan melihat hukum yang membiarkan orang tergeletak sampai mati, itu urusanmu. Pokoknya tidak boleh bikin apa-apa di hari Sabat. Bukan itu Allah yang Allah inginkan. Jadi mereka sebenarnya sudah, Yesus menyembuhkan orang, membangkitkan orang, mengusir roh-roh jahat. Mereka sudah tahu semua. Semua tahu. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru menolak Yesus. Karena mereka merasa bahwa kehidupan kemunafikan mereka dibongkar habis. Ya. Jadi mereka merasa bahwa popularitas mereka di depan rakyat yang banyak ini terancam. Ya. Mereka bisa menjadi orang, akan dinilai oleh rakyat banyak. Yang benar itu pada Yesus, bukan kalian. Sekarang kami sudah jelas. Mereka takut. Dan dicatat oleh kitab Injil juga, Yesus punya pengikut jauh lebih banyak dari Yohanes Pembaptis. Ya, setelah Yesus dibaptis dan mulai melayani, bahkan murid-murid Yohanes Pembaptis pun pindah ke guru mereka yang baru, ya Yohanes, Andreas, kita ingat itu waktu setelah dibaptis di Sungai Yordan. Setelah Yohanes Pembaptis, dua murid pertama langsung tinggalkan Yohanes Pembaptis dan ikut Yesus. Nah, kita ingat seperti itu. Jadi Yesus sudah menjadi satu sosok yang paling populer, paling disegani, paling dihormati, paling dimuliakan, dan mereka sudah tidak dipercaya lagi. Terancam. Maka mereka melihat Yesus bukan sebagai pembawa kebenaran, bukan sebagai penerang, sebagai lilin yang menyala datang di tempat yang gelap. Mereka melihat sebagai musuh yang harus dimusnahkan. Makanya mereka mempunyai tujuan untuk memusnahkan. Begitulah, jadi kejahatan bisa berjuang untuk memusnahkan kebenaran. Orang yang punya kebenaran, hati-hati juga, memang dia harus siap. Karena itu Yesus sudah siapkan juga. Ya, bisa karena kebenaran kamu akan dibunuh atau disengsarakan dan sebagainya. Nah, ini yang kita lihat. Lalu sekarang datang kepada penggarap kebun anggur itu tadi kan. Jadi ada yang datang pagi-pagi sekali. Biasanya begini, di zaman itu ya. Kalau kita sekarang, kalau mau cari kerja kan kasih lamaran di mana-mana ya. Kasih apalagi CV, lamaran, internet, dengan internet sudah lamar di mana-mana ya. Tunggu aja panggilan. Ya mudah-mudahan. Kalau di sana bukan begitu. Kan tidak ada internet. 2000 tahun yang lalu. Mereka pergi, semua orang yang cari pekerjaan pergi semua ke pasar. Tunggu di situ. Nanti ada orang-orang yang datang yang, saya ada pekerjaan ini, tinggal tawar-menawar itu bawa di sana. Nah ini sama ini yang Tuhan Yesus kasih perumpamaan seperti itu. Jadi ada yang pagi-pagi itu jam 6, biasa dari jam 6 sampai jam 6 sore biasanya orang bekerja. Jadi 6 pagi sudah datang, jam 9 datang, jam 12 datang, jam 3 datang, tinggal jam 5 datang lagi, tinggal 1 jam bekerja. 1 jam terakhir. Kok dibayar sama semua tuh? Nah, jadi ini orang-orang yang lebih dahulu ini merasa bahwa tidak adil. Nah, mereka masih buta bahwa keadilan Tuhan itu berbeda dengan keadilan manusia. Keadilan manusia 50-50. Tapi keadilan Tuhan berdasarkan kasih. Jadi orang yang kerja biar cuma satu jam ya, atau itu bisa merupakan simbol dari orang yang, ambil contoh seperti orang di sisi Yesus pada waktu disalib ya. Penjahat itu ya, bayangkan, Pak. Dia entah Last umur berapa, mungkin seumur Yesus juga barangkali begitu ya.
Loh, dia tidak bikin apa, tidak sempat melayani kan? Iya. Tidak sempat berkhotbah, tidak sempat bersaksi. Loh, kok ada. dia masuk Firdaus? Coba bayangkan itu. Nah, kasih Yesus datang kepada semua orang yang merasa diri berdosa. Jadi orang yang berdosanya paling banyak, justru dia yang paling merasakan bagaimana Yesus menolong dia. Nah, jadi ini sama saja bahwa Yesus punya belas kasihan. Nah, mereka tidak punya. Mereka hanya punya hukum. Kadang-kadang seperti bertentangan ya, belas kasihan dan hukum. Hukum menuntut hukuman, punishment. Belas kasihan menurut mengharapkan pengampunan, ya seperti itu. Nah, mereka kan tidak mampu melihat itu. Nah, ini sama. Jadi ini mewakili kalau kita pada zaman sini ya ada kesamaan, cuma mungkin dalam cerita yang berbeda. Betul. Tapi yang jelas bahwa langkah untuk mengalami suatu perubahan, ya datang kepada Yesus untuk melihat kebenaran itu yang mana, di mana belas kasihan. Ya, perempuan yang bersinah ya dibawa ke hadapan Yesus kan, dia mereka harapkan bahwa Yesus akan menghukum dia karena memang harus ini. Jadi mulai melempari dengan batu, saya dengan hukum Taurat pada waktu itu dilempari batu sampai mati. Tapi Yesus malah tanya, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, ayo dia yang pertama lempar batu. Pergi satu-satu. Lalu perempuan ini hanya tunggu, dia pasti dihukum, dia sudah tahu nasibnya. Ternyata kok berhadapan dengan orang ini, kok diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Lah, hukum semacam apa ini? Orang sudah harus dimatikan, kok malah dibebaskan oleh seorang yang dia punya kuasa atau tidak ini untuk mengampuni. Jadi berhadapan dengan Yesus, kita bertemu dengan hal-hal yang kita tidak mengerti. Ya. Begitu, tapi yang kalau kita mau jujur, yang kita temukan dalam Yesus adalah kasih yang amat besar. Kasih ini memang juga akan tidak suka kepada hal dosa, tetapi suka kepada orang berdosa yang mau diampuni, yang merasakan dosanya. Jadi langkah pertama datang kepada Yesus sama seperti kita datang kepada cermin, melihat, waduh, putranya bedak saya belum beres, loh kok ada ini. Kalau tidak bisa, kita tidak kenal diri. Nah, sekarang kalau sudah begitu, apakah orang sudah menemukan ada noda di sini? Bagi saya pasti ganti baju. Supaya jangan ada itu kelihatan itu. Jadi saya sama dengan berkesempatan untuk membersihkan diri di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang akan membersihkan kita. Karena itu loh, kamu punya kotoran-kotoran semacam itu. Kamu tuh sebetulnya telanjang sebetulnya. Tidak punya apa-apa, kecuali saya yang menutupi kalian. Seperti begitu. Jadi itu datang kepada Yesus. Kedua, datang saja dan mengenal saja? Tidak. Nah, ini persoalan orang Farisi juga, dan juga dalam contoh dalam perumpamaan itu tadi. Ya, mereka tetap yang dalam perumpamaan orang kerja di kebun anggur itu, ya pergi dengan kekesalan. Ya, jadi tidak mendapatkan apa-apa. Orang Yahudi, mereka tidak mau tahu dengan Yesus, dan bahkan mereka merancang untuk membunuh Yesus. Nah, kalau langkah kedua kita datang kepada Yesus, ya kita mulai melakukan kebenaran. Menggantikan semua yang kita tahu sudah salah itu. Ini langkah kedua. Dan langkah yang ketiga, ya kita akan memuliakan Yesus, dan kita akan memuliakan satu kehidupan yang baru. Nah, dengan begini kita akan tahu kita sudah menjadi orang baru, ya. Yesus Tuhan katakan ya, siapa yang di dalam Alkitab katakan siapa yang dalam Yesus, dia adalah satu ciptaan yang baru, ya. Seperti dilahirkan kembali, seperti yang diajarkan Yesus kepada Nikodemus. Nah, ini kebaruan hidup ini harus kita mulai hidupi. Nah, susah atau tidak susah, bagaimanapun juga kita harus lakukan itu. Ya, ini langkah-langkah yang praktis, walaupun orang merasakan berat. Sebenarnya tidak berat hidup ini. Sebenarnya, kalau kita memang punya kemauan mau datang dan diperbarui. Dan karena dia siap untuk membantu kita, dia tidak menyuruh-nyuruh saja. Ya, kalau orang Farisi, ahli-ahli Taurat hanya nyuruh perintah-perintah saja. Tapi kalau Yesus dia suruh, lalu dia mau bantu. Tidak membiarkan tidak meninggalkan. Dia mengantar kita, membina kita, dia membimbing kita. Kalau kamu salah, kalau jatuh lagi, datang lagi padaku, aku menolong bagaimana supaya nanti tidak lagi, dan seterusnya. Orang berkembang secara rohani. Ya, seperti itu langkah-langkah yang harus kita buat kalau kita untuk mau kembali kepada menjadi orang yang benar, yang bisa menerima orang lain yang tidak benar sendiri. Ya, di sini kan sudah menunjukkan bahwa
kita tidak mau benar sendiri. Kita justru mau tahu apa yang masih salah, yang tidak benar dalam diri kita. Seyogyanya kita tapi kita mau menjadi orang yang benar. Bukan mau menjadi orang yang benar sendiri. Mau menjadi orang yang benar. Ya seperti itulah kira-kira. Iya, Pak Freddy, thank you. Kiranya kita menjadi Nikodemus di masa kini yang terus mencari Yesus untuk mengisi kekosongan yang ada dalam hati kita. 3 langkah praktis yang Pak Freddy sharingkan, biarlah kita kerjakan dengan penuh komitmen dan pastinya dengan pertolongan Tuhan ya Pak ya. Thank you Pak Freddy. Sama-sama. Kita jumpa lagi ya Pak di episode yang akan datang tentu saja. Sehat selalu Pak, salam buat keluarga. Terima kasih, pasti Tuhan akan menolong. Yes, amin. Baik pemirsa dan sahabat Askara Channel dimanapun Anda berada. Semoga perbincangan kami hari ini bermanfaat untuk Anda dan kita boleh bertumbuh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih dan sampai jumpa.